Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Muhammad Nasir, Aridana Fauzan, Hendri Budi Anggoro, dan Syafruddin akan menyampaikan presentasi dengan materi parenteral. Pengertian dari parenteral adalah pemberian obat secara parenteral, memberikan obat dengan menginjeksi ke dalam jaringan tubuh. Obat langsung ke dalam pembuluh darah. Kelebihannya bisa untuk pasien yang tidak sadar, sering muntah dan tidak kooperatif, tidak dapat untuk obat mengiritasi lambung, dan dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke dalam jaringan tubuh. Pemberian obat melalui parenteral dapat dilakukan dengan cara yang pertama subkutan, yaitu menyuntikkan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan epidermis. Kemudian intrakutan, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Yang keempat intramuskular, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan otot tubuh. Kemudian yang keempat intravena, yaitu menyuntikkan obat ke dalam vena. Berikut 4 cara pemberian obat injeksi atau parenteral. Dengan posisi intramuskular, posisi jarum suntik 90 derajat. Kemudian untuk subkutan posisi jarum suntik 45 derajat. Intravenus posisi jarum suntik 25 derajat. Kemudian intradermal 10 sampai 15 derajat. Intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang dilakukan untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi secara oral, yang sering tidak ada pilihan. Obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Kelebihan obat yang diberikan secara intravena adalah cepat mencapai konsentrasi, dosisnya tepat, mudah menitrasi dosis. Adapun kekurangannya, obat yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, sehingga efek toksik lebih mudah terjadi. Jika penderitanya alergi terhadap obat, reaksi alergi akan lebih cepat terjadi. Kemudian pemberian intravena harus dilakukan perlahan-lahan sambil diawasi respon penderita. Intramuskular. Suntikan intramuskular adalah pemberian obat dengan cara menginjeksi obat ke dalam jaringan otot. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa suspensi obat dalam vertikulum non-aqua etilen glikol. Absorpsi obat dalam larutan cepat, sedangkan absorpsi preparat-preparat berlangsung lambat. Kelebihan dan kekurangan intramuskular. Kelebihan tidak diperlukan keahlian khusus, dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak. Absorpsi cepat obat larut dalam air. Adapun kekurangannya, rasa sakit tidak dapat dipakai pada gangguan bekuan darah. Bioavailabilitas bervariasi. Obat dapat menggumpal pada lokasi penyuntikan. Kemudian intrakutan. Intrakutan memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah, bagian dalam, atau tempat lain yang dianggap perlu. Tujuan dan rute adalah melaksanakan uji coba obat tertentu, misalnya skin test penisilin. Memberikan obat tertentu yang pemberiannya hanya dilakukan dengan suntikan intrakutan, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. Pemberian obat harus dengan 5 prinsip yang benar, yaitu benar klien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara.
Prosedur yang harus disiapkan yaitu cuci tangan, menyiapkan alat-alat, periksa label obat dengan catatan pemberian obat atau kartu obat sesuai prinsip 5 benar. Lakukan perhitungan dosis sesuai dengan yang diperlukan. Pegang sampul dan turunkan cairan di atas leher sampul dengan menjentikan leher sampul atau putarkan dengan cara merotasi pergelangan tangan. Usapkan kapas alkohol di sekeliling leher ampul dengan tangan dominan. Tempatkan jari tangan non-dominan di sekeliling bagian bawah sampul dengan ibu jari melawan sudut. Patahkan tutup ampul dengan menjauhi diri dan orang yang ada di dekat Anda. Tempatkan tutup ampul pada kertas atau buang di tempat khusus. Buka tutup jarum, tekan pelunggar hingga habis. Jangan aspirasi udara ke dalam speed. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.